Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada perjanjian antara Nyi Roro Kidul dengan Panembahan Senopati yang berhubungan dengan bangsa Indonesia. Sebelum membahas tentang perjanjian tersebut, pertama kita akan membahas tentang asal-muasal kisah atau legenda Nyi Roro Kidul. Masyarakat Sunda mengenal legenda mengenai penguasa spiritual kawasan Laut Selatan Jawa Barat yang berwujud perempuan cantik yang disebut Nyi Rara Kidul. Legenda yang berasal dari Kerajaan Sunda Pajajaran berumur lebih tua daripada legenda Kerajaan Mataram Islam dari abad ke-16. Meskipun demikian, penelitian antropologi dan kultur masyarakat Jawa dan Sunda mengarahkan bahwa legenda Ratu Laut Selatan Jawa kemungkinan berasal dari kepercayaan animistik prasejarah yang jauh lebih tua lagi. Dewi Prahindu Buddha dari Samudra Selatan. Ombak Samudra India yang ganas di pantai selatan Jawa, badai serta terkadang tsunami-nya, kemungkinan telah membangkitkan rasa hormat serta takut terhadap kekuatan alam, yang kemudian dianggap sebagai alam spiritual para dewata serta lelembut yang menghuni lautan selatan yang dipimpin oleh ratu mereka, sesosok dewi, yang kemudian diidentifikasikan sebagai Ratu Kidul. Dalam mitologi Jawa, Kanjeng Ratu Kidul merupakan ciptaan dari Dewa Kaping Telu yang mengisi alam kehidupan sebagai Dewi Padi atau Dewi Sri dan Dewi Alam yang lain. Sedangkan Nyi Roro Kidul mulanya merupakan putri kerajaan Sunda yang diusir ayahnya karena ulah ibu tirinya. Dalam perkembangannya, masyarakat cenderung menyamakan Nyi Roro Kidul dengan Kanjeng Ratu Kidul. Meskipun dalam kepercayaan kejawen, Nyi Roro Kidul adalah bawahan setia Kanjeng Ratu Kidul. Kedudukan Nyi Roro Kidul sebagai Ratu Lelembut Tanah Jawa menjadi motif populer dalam cerita rakyat dan mitologi. Selain juga dihubungkan dengan kecantikan putri-putri Sunda. Nyi Roro Kidul juga dikenal dengan berbagai nama yang mencerminkan berbagai kisah berbeda dari asal-usulnya, legenda, mitologi, dan kisah turun-temurun. Ia lazim dipanggil dengan nama Ratu Laut Selatan dan Gusti Kanjeng Ratu Kidul. Menurut adat istiadat Jawa, penggunaan gelar seperti Nyai, Kanjeng, dan Gusti untuk menyebutnya sangat penting demi kesopanan. Orang-orang juga menyebutnya sebagai eyang, nenek. Dalam wujud sejenis putri duyung, ia disebut sebagai Nyai Blorong. Terkadang orang juga menyebut namanya sebagai Nyai Loro Kidul. Bahasa Jawa Loro merupakan sebuah homograf untuk angka 2 dan sakit atau menderita. Sementara bahasa Jawa Rara atau Roro memiliki arti gadis.
Seorang ortografer Belanda memperkirakan terjadinya perubahan dari bahasa Jawa kuno Roro menjadi bahasa Jawa baru Loro, sehingga terjadi perubahan arti dari gadis cantik menjadi orang sakit. Mitos pakaian berwarna hijau dan Nyi Roro Kidul. Terdapat mitos atau cerita rakyat tentang larangan menggunakan pakaian berwarna hijau di pantai selatan. Menurut cerita, barang siapa yang menggunakan pakaian yang berwarna hijau, maka dia akan diculik oleh prajurit dari Ratu Pantai Selatan. Kenapa bisa terjadi hal seperti itu? Banyak yang berkata bahwa warna hijau adalah warna kesukaan Nyi Roro Kidul. Jadi siapa saja yang menggunakan pakaian dengan warna tersebut, maka ia akan dijadikan budak dari Nyi Roro Kidul. Sebagian ahli, baik ahli nujum maupun ahli kelautan berpendapat bahwa banyaknya orang yang hilang di laut tersebut dikarenakan warna pakaian yang digunakan sama dengan warna air laut. Sehingga jika ada korban yang tenggelam jadi sulit untuk diketemukan. Tetapi menurut pengakuan dari salah seorang dayang dari Nyi Roro Kidul, konon, pada zaman dahulu kala, Panembahan Senopati pernah meminta bantuan kepada penguasa Laut Selatan. Panembahan Senopati berencana untuk menyerang kerajaan Aceh. Untuk itu ia meminta bantuan penguasa Laut Selatan agar bisa mengalahkan kerajaan tersebut. Ada perjanjian yang dibuat antara Panembahan Senopati dengan Nyi Roro Kidul. Dalam perjanjian tersebut, apabila ada keturunannya yang datang ke pantai selatan mengenakan pakaian berwarna hijau, maka Nyi Roro Kidul akan mengambilnya untuk dijadikan sebagai pengikutnya. Sampai hari ini, perjanjian itu masih berlaku. Jika ada siapa saja yang mengenakan pakaian berwarna hijau, maka ia akan diambilnya. Walaupun dia bukan keturunan dari Panembahan Senopati. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.